Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari kelas 3B D4 Administrasi Niaga. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai usaha saya, yaitu keranjang hawa. Jadi usaha ini saya dirikan pada tahun 2020 dan memberikannya nama dengan keranjang hawa karena di toko ini kita bisa membeli berbagai kebutuhan wanita. Selanjutnya, masalah yang melatar belakangi mengapa saya mendirikan usaha ini yaitu yang pertama, banyaknya permintaan yang melonjak khususnya di bidang fashion. Kemudian yang kedua, pandemi. Pandemi ini membuat banyak konsumen yang malas untuk melakukan perbelanjaan langsung di toko, sehingga mereka lebih memilih untuk belanja online. Dan kesempatan itu yang saya gunakan untuk menjualkan dan memasarkan berbagai produk saya di berbagai sosial media. Kemudian yang ketiga, banyaknya barang tiruan yang membuat masyarakat resah untuk membeli barang-barang yang tidak asli. Kemudian adanya barang ilegal yang membuat konsumen merasa resah untuk membeli barang-barang yang tidak aman bagi kesehatan mereka. Selanjutnya, pelanggan. Di sini pelanggan kita ada berbagai macam. Untuk segi gender, bisa untuk wanita, bisa juga untuk laki-laki. Mengapa saya mengatakan laki-laki? Karena kita juga menjual berbagai macam kosmetik, dan laki-laki biasa juga menggunakan kosmetik tersebut seperti misalnya masker dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pekerjaan sendiri itu bisa dibeli dari pelanggan misalnya pelajar, pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian dari segi umur bisa dibeli oleh bayi, anak-anak, remaja maupun yang dewasa. Nah, jangkauan pemasaran kita itu kita berfokus di Kota Makassar. Namun selain itu kita juga bisa melakukan pemasaran sampai di luar kota sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya, produk yang tersedia di toko ini kami menyediakan pakaian, tas, sepatu, sandal, topi, skincare, body care, dan aksesoris. Selanjutnya, strategi distribusi. Di sini ada 3 strategi yang kita gunakan, yaitu intensif, selektif, dan eksklusif. Di mana strategi intensif adalah strategi pemasaran industri, di mana industri mengedarkan produk ke pasar konsumen dengan mengutamakan produk yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Tentunya, trik dalam mengedarkannya adalah secara eceran atau biasa disebut dengan langkah retail. Kemudian yang kedua adalah selektif. Sama halnya dengan strategi intensif, strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang. Jadi perbedaannya di strategi selektif ini, produsen akan lebih selektif dalam memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi eksklusif. Kebutuhan produksi yang diedarkan dalam strategi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Maka dari itu, dalam proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas, karena produk ini memiliki kualitas serta harga yang tinggi yang cukup sulit untuk dilakukan promosi pendistribusian. Untuk konsumennya juga merupakan konsumen dalam jumlah yang sedikit. Poin selanjutnya adalah kompetitor. Jadi, untuk harga tinggi dan memiliki kualitas yang tinggi juga, kita memiliki saingan pada toko Sweeterme dan Suka-Suka, di mana 2 toko ini sangat viral di TikTok. Dan yang memiliki kualitas tinggi sedangkan harga rendah itu ada pada toko About Girls, kualitas rendah dan harga rendah ada di All Need, dan harga tinggi kemudian memiliki kualitas rendah itu ada di Ella Shop Makassar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi untuk melindungi diri kita dari kompetitor yang lain. Jadi yang pertama itu kita harus memberikan pelayanan yang baik. Karena ketika kita memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, maka konsumen akan semakin tertarik untuk selalu melakukan hal jual beli di toko kita. Kemudian yang kedua, memberikan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik. 3, memperluas pemasaran. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan promosi atau memberikan diskon di berbagai sosial media kita seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya.
Nah, di sini ada tim dari Keranjang Hawa, di mana yang pada foto pertama, saya sendiri sebagai owner Keranjang Hawa, lahir di Sidrap 8 Desember tahun 2000. Kemudian pada foto kedua, ada Nur Aini sebagai admin sosial media Keranjang Hawa, lahir di Endrekang 25 November tahun 2000. Dan di foto ketiga itu ada Sarlina yang merupakan karyawan Keranjang Hawa, lahir di Bone 4 Januari 2003. Nah, di sini ada modal yang saya butuhkan untuk membangun usaha ini. Jadi modal yang saya butuhkan itu kurang lebih 30 juta untuk bisa mendirikan toko ini. Di slide ini kita bisa melihat pendapatan per tahun yang bisa diraih oleh toko Keranjang Hawa. Untuk tahun 2020 atau tahun pertama mendirikan toko ini, kami berhasil memperoleh keuntungan 30 juta dalam 1 tahun. Kemudian pada tahun 2021, keuntungan tersebut meningkat dan mencapai 35 juta. Untuk tahun 2022 ini kami menargetkan bahwa keuntungan yang bisa kita raih itu bisa mencapai 40 juta. Jadi melihat dari peningkatan pendapatan per tahun dari toko kami, saya yakin bahwa toko kami merupakan tempat terbaik untuk Bapak dan Ibu menginvestasikan modal Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah sumber modal yang bisa kami terapkan pada slide kali ini, di mana modal tersebut berasal dari keluarga, bank, dan juga tim dari Keranjang Hawa itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai usaha saya di Keranjang Hawa. Jika ada pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya pada email yang telah tertera pada slide, atau bisa juga mengirimkannya melalui sosial media yang telah tertera. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 슬픈 동화 속의 구름 타고 멀리 나르는 작은 요정들의 슬픈 이야기처럼 그러나 우리들은 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘 날아서 궁전으로 갈 수도 있어 난 오직 그대 사랑하고